Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Aza Mushroom. Nah, sekarang ini saya akan membahas faktor yang membuat jamur itu tidak besar ya. Besar kecilnya jamur tiram. Oke, langsung ya teman-teman ya, biar nggak lama-lama juga. Satu faktor pertama ya teman-teman ya. Faktor pertama itu adalah banyaknya primordi teman-teman, atau pinhead jamur. Nah, contoh ya seperti ini. Jadi dia itu tumbuhnya teman-teman di satu titik ya, di satu titik ini tumbuhnya pinhead. Nah, ini biasanya kalau tumbuh di satu sisi seperti ini teman-teman, itu cenderung jamurnya itu akan tumbuh besar-besar ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia tumbuhnya lebih dari satu titik, itu biasanya nanti cenderungnya dia tumbuh kecil-kecil. Salah satu contohnya seperti ini. Nah, ini tumbuh di 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman ya. Tumbuh di 6 titik. Nah, ini biasanya nanti itu kecil-kecil jamurnya teman-teman. Jamurnya kecil-kecil. Nah, ada juga tadi di satu titik, ini 6 titik ya teman-teman. Ada yang juga tumbuh di 2 titik seperti ini. 1, 2. Nah, kalau seperti ini kemungkinannya ini kemungkinan ya teman-teman ya. Karena masih ada faktor yang lain. Kalau ini kemungkinan akan tumbuhnya ya besar, cuman nggak terlalu besar karena ada di 2 titik. Kalau yang sangat berpotensi tumbuh besar itu teman-teman yang di satu titik seperti ini ya. Nah, itu faktor yang pertama teman-teman. Kemudian faktor yang kedua adalah jenis bibit ya teman-teman ya. Jenis bibit yang teman-teman pakai. Nah, karena banyak jenis teman-teman, ada Florida, ada CNC, ada HU, ada yang istilah Thailand ya, HU Thailand apa gitu, Thailand gitu, jamur tiram Thailand gitu. Nah, itu kalau yang saya pakai ini adalah bibit jenis Florida teman-teman. Kenapa? Karena Florida itu memang cenderung tumbuhnya itu nggak besar ya teman-teman ya, tapi dia jarak setelah kita panen itu untuk tumbuh selanjutnya lebih sebentar. Nah, makanya kalau Florida ini nggak bisa yang terlalu besar-besar ya teman-teman. Jarang sekali ketika saya panen itu yang sangat besar, itu jarang. Nah, kalau yang kita tanam itu jenis CNC teman-teman, itu pernah saya dulu ya awal itu pakai jenis CNC, itu sekali panen itu memang besar teman-teman, kayak piring ya teman-teman ya, kayak piring makan itu ya teman-teman, yang ukuran normal itu memang besarnya seperti itu. Tapi tumbuhnya itu biasanya kalau CNC itu tumbuhnya tidak banyak seperti ini teman-teman. Jadi tumbuhnya itu cuma 3 gitu, tapi dia besar. Nah, itu biasanya kalau jenis NC. Jadi faktor pertama itu titik tumbuh pinhead, yang kedua itu jenis bibit yang kita tanam, yang ketiga adalah umur backlog ya teman-teman ya. Nah, backlog yang cenderung sudah tua ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, ini backlog yang sudah umur 2,5 bulan sampai 3 bulan lah kurang lebih ya teman-teman. Itu memang tumbuhnya tidak bisa besar-besar atau banyak atau berat gitu ya. Karena dia memang nutrisinya sudah berkurang teman-teman. Nutrisi dalam backlog ini sudah berkurang. Beda dengan backlog yang masih muda, atau dia masih umur sekitar 1 bulan gitu. Nah, itu memang tumbuhnya cenderung besar-besar. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini besar ya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini memang backlognya masih muda ya, masih sekitar 1 bulanan.
Nah, dia tumbuhnya cenderung besar, teman-teman. Nah, kemudian faktor yang selanjutnya itu tadi faktor ketiga adalah banyaknya tudung jamur, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Ini tudung jamurnya ada banyak ya, teman-teman. Ada mungkin dari satu backlog ini ya, teman-teman ya. Ini kurang jelas. Tunggu ya, saya angkat. Nah, ini dari satu backlog, teman-teman. Tudung jamurnya ini banyak sekali ya. Ini sekitar mungkin 10 lebih ini, teman-teman. 10 lebih tudung jamur. Nah, ini memang nggak bisa besar, teman-teman. Nggak bisa besar kalau tumbuhnya tudungnya ini banyak. Tapi dia ya berat, tetap berat, teman-teman, karena banyak. Nah, kalau tumbuhnya tudungnya ini dari satu backlog ini sedikit, itu cenderungnya besar. Saya carikan contoh ya. Nah, contohnya seperti ini. Dia cuma tumbuh 2 tudung, teman-teman ya. Tapi dia besar. Nah, itu ya contohnya ya. Jadi kalau teman-teman, Mas, jamur saya kecil-kecil. Nah, coba teman-teman cek faktor-faktor yang saya sebutkan tadi ya. Yang tadi faktor pertama adalah titik tumbuh pinhead. Yang kedua jenis dari bibitnya. Yang ketiga adalah usia backlog ya. Dan yang keempat adalah jumlah tudung dari ya jamur dari satu backlog itu. Nah, itu adalah faktor-faktor yang yang mempengaruhi besar kecilnya jamur, atau bobotnya juga ya, bisa itu yang mempengaruhi bobot juga. Nah, karena kemarin itu ada yang tanya, Mas, jamur saya kecil-kecil gitu ya. Nah, coba cek yang tadi itu, teman-teman, faktor yang tadi itu. Faktor yang kelima adalah ya, teman-teman ya, ini juga kadang terjadi adalah backlog yang teman-teman pakai itu bobotnya itu ringan, teman-teman, atau kekurangan air ya, teman-teman ya, kurang padat dan kurangnya juga air gitu kan. Nah, itu juga mempengaruhi, teman-teman, karena jamur ini untuk tumbuh itu memerlukan air juga dan nutrisi yang cukup. Kemungkinan backlog yang teman-teman pakai itu Mas, backlog saya masih umur 1 bulan kok, kecil-kecil dan ringan-ringan gitu. Nah, bisa jadi backlognya yang pertama, nutrisi dalam backlognya itu rendah ya, teman-teman. Yang kedua, faktornya itu air dalam backlognya itu kurang ya, teman-teman ya. Yang ketiga, backlog kurang padat. Nah, itu bisa juga jadi salah satu faktor yang mempengaruhi tumbuhnya jamur tiram itu, teman-teman. Oke ya, saya rasa 5 itu, teman-teman, faktornya yang mempengaruhi besar kecilnya jamur tiram atau bobot dari panen jamur tiram, teman-teman. Silahkan teman-teman yang ada pertanyaan lagi boleh komentar, nanti saya akan buatkan videonya biar kita itu belajar bareng ya, teman-teman ya. Jadi biar kita bisa sama-sama sukses gitu ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.